原来是使者大人。在做天在看，你把哼！这是我从小1年之后，我一定时时刻刻陪。受死吧！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Universe episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-6. Bagi yang baru bergabung di series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian sudah mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 5. Minggu kemarin, Feng Hao yang masih belum puas memberikan tantangan kepada Huku, tuan muda dari keluarga Hu. Sebenarnya dalam pertarungan ini, Feng Hao telah salah memilih lawan, karena bagaimanapun Huku sangatlah kuat. Ini dibuktikan dan betapa sulitnya Feng Hao mendaratkan serangan kepada Huku. Sampai akhirnya Feng Hao pun dipaksa menggunakan gerakan harimau. Ini pun berhasil membuat beberapa orang terkejut. Akan tetapi pertarungan masihlah belum usai, sebab Huku mulai serius. Ia pun melancarkan serangan yang benar-benar membuat Feng Hao tidaklah berdaya. Di tengah kondisi terdesak ini, Feng Hao pun meminta bantuan kepada Si Hao dan menjanjikan daging panggang lagi. Alhasil ia pun memberikan bantuan kepada Feng Hao, dan beginilah dia bisa mengalahkan Huku. Tidak itu saja, dia juga tak berhasil memaksa Huku untuk melakukan cara curang dalam menyerangnya. Dan begini, Feng Hao pun berhasil menjadi pemenangnya dan juga diakui oleh tetua agung keluarga Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di tempat ujian jenius diadakan. Tetua ini menanyakan apakah ada yang ingin menantang Feng Hao lagi. Yang tentu saja tidak ada yang berani untuk memberikan tantangan kepadanya. Dan begini maka Feng Hao telah menjadi pemenang di pertarungan jenius 4 wilayah. Orang-orang pun memberikan selamat kepada Feng Hao dan terus memberikan pujian akan kehebatannya. Penetua agung begitu puas dengan hasil tersebut. Sedangkan Feng Lei menganggap sepupunya itu hanya beruntung saja. Namun ayahnya langsung menaboknya karena ia sendiri yang menolak tantangan dari Feng Hao. Xiao pun keluar dalam diri Feng Hao, yang mana dia itu tidak ingin ucapan terima kasih darinya karena yang Xiao inginkan hanyalah 10 potong daging panggang yang sudah dia janjikan. Feng Hao，我说我也可以。闭嘴！ Setelah ujian ini selesai, Feng Hao bergegas kembali pulang ke rumahnya. Ia sudah tidak sabar memberitahu kedua orang tuanya kalau dia sudah berhasil memenangkan ujian jenis muda. Tentu saja semua ini membuat ibunya merasa bahagia. Karena dan kemenangan Feng Hao, keluarga Feng tidak akan berani mengusir mereka lagi. Kita kembali ke sebelumnya, yang mana penetua agung begitu bangga kepada Feng Hao karena telah membanggakan keluarga Feng. Ia akan menepati janji yang telah mereka sepakati. Balai pengobatan akan terus berusaha menyembuhkan Feng Chan. Tidak peduli akan seberapa mahal biaya yang diperlukan keluarga Feng, akan tetapi mereka akan berusaha keras menyembuhkan Feng Chan. Feng Hao sungguh berterima kasih atas bantuan tersebut. Feng Hao meminta ibunya untuk tidak perlu khawatir karena ayahnya akan segera sadar. Ibu Feng Hao meminta maaf karena telah memberikan beban yang begitu besar kepada putranya. Feng Hao tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena mulai sekarang ialah yang akan melindungi mereka. 多谢长老。 苦了， 我一定会让爹醒过来的，就由我来保护你们。 Xiao berpindah kepada sebuah tempat yang mana Huku telah diberikan perawatan. Kepala keluarga yang begitu kesal kepada Hu karena tidak bertindak apa-apa, padahal putranya itu telah terluka separah ini. Kepala keluarga Hu hanya bisa diam saja. Sebenarnya tetua yang begitu kesal kepada Feng Hao karena telah melumpuhkan tangan kanan putranya. Jadi ia tidak ada niatan untuk mengampuninya. Tetua Hu memintanya untuk tidak terburu-buru. Hingga sesuatu pun muncul di belakang mereka yang memiliki kekuatan yang begitu gelap. Tetua Hu memanggil orang ini dengan sebutan Tuan. Ia berasal dari sekte iblis kegelapan. Tetua yang pun memohon maaf karena tidak langsung memberikan hormat kepadanya. Tujuan utusan ini kemari adalah untuk memeriksa kondisi dari Huku. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana sepertinya ia tengah menyerap racun yang ada pada mata Huku. Tidak butuh waktu lama baginya dalam menyerap racun tersebut. Hanya saja kondisi mata Huku tidaklah bisa pulih.
Tetua Hu menjadi semakin marah dan berjanji Feng Hao akan membayar apa yang telah dia perbuat kepada putranya. 原来是使者大人。 Akan tetapi sekarang mereka tidaklah bisa bertindak terlalu gegabah. Karena Feng Hao telah menjadi seorang jenius, jadi keluarga Feng tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepadanya. Selain itu saat ini keluarga Feng pasti akan mencoba mendominasi kota Yulan. Saat semua itu terjadi, keluarga Hu dan juga keluarga Yang tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawan balik. Alhasil mereka tidak bisa menyentuh Feng Hao dulu. Di sisi lain terlihat kalau saat ini Feng Hao tengah menyerap energi spiritual yang ada di sekitaran tempat tersebut. Kemungkinan ia mencoba untuk naik tingkat lagi, akan tetapi itu tidaklah semudah yang Feng Hao kira. Ia pun menjadi kebingungan bagaimana cara untuk menerobos. Xiao tidak mau membantu Feng Hao karena ia belum mengembalikan utang 5 daging panggang kepadanya. Jadi bisa saja langit sedang menghukumnya. Feng Hao sadar kalau kondisinya memang sedang baik-baik saja. Namun efek obat yang dia pelajari sepertinya belum terlalu cocok untuk tubuh Void Immortalnya. Xin Hao kesal karena Feng Hao itu tidak mau mendengarkan apa yang ia katakan. Nah, sesaat kemudian ingatan tentang masa lalu Feng Hao pun muncul, yang mana dia itu sedang bertemu dengan Wang Xin. Sebenarnya Wang Xin tidak yang berpisah dengan Feng Hao, namun apa boleh buat dia itu harus segera pergi. Feng Hao berjanji kepada Wang Xin kalau dalam waktu 1 tahun dia akan menemuinya di Akademi Feng Yu. Wang Xin pun menjadi begitu senang dan menantikan janji Feng Hao. Sebelum itu dia pun memberikan sebuah kunci perak kepadanya yang dari kecil sudah dipakai oleh Wang Xin. Dia ingin Feng Hao untuk membawanya. Anggap saja kunci perak ini sebagai dirinya yang akan selalu menemani Feng Hao. Hal ini pun membuat Feng Hao merasa begitu senang dan akan selalu menjaga kunci peraknya. 在做天在看，你把这是我从小1年之后，我一定 时时刻刻陪在你身边。 Feng Hao pun terbangun dari kenangannya, yang mana ia juga mendapatkan kabar kalau lembah Jia akan tertimpa badai. Alhasil Feng Hao pun mengajak Xin Hao untuk kembali pulang. Dalam perjalanan ini, sepertinya ada seseorang yang sedang mengintai Feng Hao, dan benar saja sebuah serangan pun langsung tertuju kepadanya. Untung saja Feng Hao bisa dan cepat menghindari serangan tersebut. Ini semua berasal dari seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Dia adalah pria yang akan membawa Feng Hao dalam kematiannya. Jadi ia tidak akan memberitahukan namanya kepada Feng Hao. Ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya yang seketika saja membuat Xiao panik karena pria itu berada di ranah Martial Master. Feng Hao pun bergegas untuk pergi melarikan diri. Akan tetapi pria tersebut niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Alhasil Feng Hao pun harus menerima tendangan manja dari pria tersebut. Feng Hao sadar betul terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara dirinya dan pria tersebut. Jika ia bertarung langsung dengannya, yang ada malah dirinya yang meninggoy. Jadi Feng Hao pun menjadi bingung mengenai tindakan apa yang harus dirinya ambil. Pria tadi pun kembali melakukan penyerangan kepada Feng Hao. Dalam pertarungan ini, Feng Hao sempat membuat pria tersebut kesulitan. Ia pun penasaran siapakah yang telah mengutus pria ini untuk menyerang dirinya. Pria ini tentu tidaklah menjawab karena yang pasti Feng Hao akan mati pada hari ini juga. Feng Hao sama sekali tidak takut dan akan meladeninya. Hanya saja semakin lama mereka di sini, maka badai yang akan melanda lembah ini akan tiba. Feng Hao sepertinya menyadari hal tersebut. Jadi dia langsung saja menggunakan teknik gerakan harimau dalam memojokkan pria tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat jelas betapa unggulnya pria itu dari Feng Hao. Ini sangatlah wajar karena Feng Hao berada 2 tingkat di bawah pria tersebut. Jadi apapun cara Feng Hao untuk bisa melarikan diri dari hadapannya, itu tidak akan ada gunanya. Di sini Feng Hao pun kembali terdesak oleh pria tadi. Yang mana lagi dan lagi, ia tidak bisa memberikan satu pukulan pun kepada pria tersebut. Bahkan Feng Hao kembali dibuat terpental olehnya. Di tengah kondisi yang mengancam nyawanya, Feng Hao pun melihat badai yang semakin dekat ke tempatnya. Pria itu pun menjadi begitu percaya diri kalau Feng Hao sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk pergi kemana-mana. Jadi lebih baik dia itu mati dengan tenang.
Semua itu ada takdir yang tidak akan bisa Feng Hao hindari. Namun Feng Hao tidak takut dengan takdir yang ia katakan. Feng Hao pun berencana untuk menerobos masuk ke dalam badai tersebut. Karena ia yakin inilah satu-satunya cara agar ia bisa selamat dari pria tadi. 来便是个废人。天。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat di sini kalau Feng Hao sedang bertemu dengan makhluk yang begitu mengerikan. Ia pun merasa kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Ia yang telah terluka cukup parah pun mencoba untuk menggunakan semua kekuatan yang ia miliki demi mengalahkan monster beruang tersebut. Xiao sungguh terpukau dan apa yang Feng Hao lakukan, karena dan kondisi seperti ini ia masih bisa melawan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.